Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar ini, ya. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Sebelum saya mulai, silahkan apabila Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat, silahkan klik like. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG rebound 0,64%, cukup bagus. Namun ini masih dalam proses koreksi, yang mana kalau kita tarik tren minor seperti ini, ya, jadi ini masih berjalan turun. Tapi kita harapkan pullback hari ini bisa berlanjut besok sehingga cepat pengujian 6956, karena penurunan masih belum mencapai target. Meskipun demikian belum tentu dia akan mencapai target, semoga tidak, dan besok bisa lanjut naik ke 6955. Tapi kita perlu tahu kalau misalkan IHSG masih di area-area ini, berarti ya masih banyak akan muncul false signal gitu ya. Oke, cukup seperti itu untuk update untuk IHSG, cukup bagus. Semoga besok bisa lanjut pullbacknya, namun sekali lagi target turun belum tercapai dengan sempurna. Kita langsung mulai dari pembahasan saham yang pertama. Sebelumnya mohon maaf Pak Yev karena masih bertanya TPMA. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika ingin masuk di harga saat ini, berarti penutupan hari ini, untuk invest masih bagus? Jika tentang seputar fundamental, saya sudah menonton video Yev yang kemarin-kemarin dan memang bagus. Terima kasih Pak Yev. Oke, jadi kita hanya fokus technical TPMA untuk jangka menengah panjang. Oke. Jadi untuk fundamentalnya mungkin sudah kita bahas sebelumnya, saya juga agak lupa, tapi karena yang bertanya sudah menonton dan memang bagus menurut pembahasan terakhir, jadi untuk saat ini kita akan mengkalkulasi risk rewardnya, karena itu loh menarik dan tidaknya itu lagi-lagi ya, risk dan rewardnya itu apakah saat ini menarik atau tidak. Jadi bukan murah atau mahal, bukan valuasi gitu ya. Ini banyak yang salah persepsi. Kita tidak menggunakan value investing dalam merekomendasikan dan menciptakan pertumbuhan yang seperti Anda lihat di laporan kinerja. Kita sama sekali nggak akan melihat murah, mahal, nominal dan sebagainya. Yang akan kita lihat adalah risk rewardnya, itu menarik atau tidak dengan fundamental yang layak gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat investing plan, di mana saham ini masuk di rekomendasi kami untuk peers ya. Jadi ini member peers tentunya sekarang ini sedang menjaga posisi di TPMA ini ya. Oke, ini edisi 11 Desember kira-kira ya, setahun kurang ya. Kita akan lihat edisi Desember akhir tahun kita rekomendasikan saham TPMA ini. Waktu itu ya sahamnya nggak langsung naik lah ya, sempat turun juga kemarin, sempat floating loss juga karena kita rekomendasikan relatif di 470, dan sahamnya setelah kita rekomendasikan kemarin sempat turun di 390 bahkan. Jadi saya rasa member peers tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan TPMA atau mendapatkan TPMA di harga yang tidak bagus gitu ya. Pasti Anda dapat saham TPMA di modal yang sangat bagus harusnya, kalau Anda menyadari tentang potensi fundamental gitu kan. Nah, sekarang kita lihat investing plan di sini, di mana risknya waktu itu di 320 ya. Nah, tentunya dengan seiring berjalannya waktu dan pergerakan harga ini akan berubah gitu ya. Nah, kita akan kalkulasi dari risk yang saat ini saya lihat ya di penutupan hari ini. Kalau Anda beli, ya ini menarik atau tidak itu tergantung masing-masing juga ya. Kalau Anda mungkin punya profil risiko yang berbeda dengan kami, ya mungkin saja Anda cocok. Ya, kita lihat di sini risknya itu sekitar di 400 ya. Jadi dari 320 ini sudah naik di 390 atau di 400 ini, yang mana di harga penutupan hari ini 535 saham ini memiliki risk yang relatif sudah cukup premium, risikonya sudah cukup tinggi ya. Kalau kita beli di harga saat ini menarik atau tidak, menurut kami tidak, karena risk yang kita siapkan untuk investing itu kurang dari 20% dengan fundamental, dengan catatan fundamentalnya memang masih on track ya. Itu pun kalau fundamentalnya bagus mungkin kita bisa hold, tetapi saya mungkin menyarankan Anda kalau mau masuk di TPMA ini paling tinggi adalah di angka 490-an, paling tinggi ya, paling mahal lah untuk dibeli. Di atas itu
menurut saya ya, sekali lagi menurut saya itu sudah agak premium gitu, karena di situ risknya menjadi 18% gitu ya. Dengan upside, nah ini ya, dengan upside TP terdekatnya di 560 570 yang mana itu sudah tercapai kemarin alhamdulillah gitu ya. Itu sekitar 18%. Ya kalau Anda beli di harga saat ini itu tidak segitu ya, 9% aja. Jadi mungkin di angka 500 ke bawah itu akan lebih baik secara risk dan rewardnya gitu ya. Untuk terdekat seperti itu. Kemudian untuk TP selanjutnya ini yang mungkin akan dikejar dalam jangka menengah panjang ya 700-an, kemudian bisa sampai dengan 1200, di mana memang pertumbuhannya memang cukup agresif ya, yang mana Anda lihat pertumbuhan bottom line-nya ini bisa 80% di tahun 2021 yang lalu. Kemudian di 2022 ini terakhir kita rekomendasikan bulan 12, berarti belum ada laporan 12 bulan untuk 2022. Di sini pertumbuhannya terakselerasi di atas sampai dengan bawah, dengan profitabilitas naik dari 11 menjadi 20, yang seharusnya di 2023 ini melanjutkan akselerasi pertumbuhan, karena itulah yang kita suka, di mana pertumbuhan itu memang akselerasinya cukup signifikan gitu ya. Nah, kita lihat di sini kuartal 2 untuk bottom line-nya masih tumbuh cukup bagus, namun di kuartal 2 ini penurunannya cukup tipis di atas ya. Tapi secara overall mungkin semester 1 ini TPMA masih melanjutkan pertumbuhannya dengan bottom line yang harusnya meningkat, karena atas turun bawah naik, artinya ada peningkatan di NPM gitu ya. Kita akan lihat. Ya, di sini NPM-nya naik di angka 27, tahun lalu masih di angka 15-an, artinya ini profitabilitasnya meningkat di tahun ini, dan saya rasa sangatlah wajar jika dia bisa hit TP1 ataupun TP2 dalam tahun ini gitu ya. Nah, itu tadi, semoga menjawab ya. Kita lanjut, mohon bahas saham MITI, apakah masih ada potensi upside untuk masuk, apakah sebaiknya menunggu wave turun terlebih dahulu. Terima kasih Pak YF. Oke, kita lihat MITI dari sisi teknikal, karena ini pertanyaan trading ya. Oke, nah karena MITI ini karakteristiknya seperti ini, saya rasa lebih cocok saham ini ketika baru mulai naik, dan saat ini kondisinya seperti yang Anda lihat, menurut saya ini sudah terlambat karena dia sudah naik juga. Ya, gak beranilah untuk masuk di harga saat ini. Ya paling-paling kalau beli kemarin waktu di bulan Juni itu dia mulai naik dari 200 ke atas, itu baru mulai. Itu mungkin akan menarik. Kalau saat ini saya rasa terlalu berisiko untuk beli, karena kalau dia turun bisa bertubi-tubi atau ARB berjilid-jilid seperti itu. Menurut saya seperti itu loh ya, bukan berarti saham itu besok turun, bukan ya, tetapi risknya sudah tidak bisa kita toleransi gitu ya. Kita lanjut. Tolong bahas LPPF, saya punya barang nyangkut di harga 3.962 sejak bagi dividen tahun lalu, sekarang udah minus 32%. Apakah ada potensi rebound atau tetap lanjut turun? Yang jelas saham itu tidak turun terus ya, pasti akan ada naiknya dan juga turunnya gitu. Yang kita akan lihat adalah trennya seperti apa, apakah mengarah ke bawah atau bisa naik ke angka Anda beli di 3.900 ini. Dan bagaimana potensi jangka panjang yang mengingat LPPF ada notasi khusus dari BI. Terima kasih banyak Pak Yef, sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas doa-doanya, semoga begitu juga untuk Anda. LPPF modal di 3.900, kita anggap 4.000 lah gitu ya. Terus terang untuk saat ini kalau kondisi seperti sekarang ini jelas ini downtrend. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, notasi khusus di sini saya nggak tahu ya notasinya apa. Yang jelas kita lihat dari fundamentalnya ini memang agak berat ya untuk Matahari Department Store untuk dia pulih, menyamai sebelum pandemi ini masih sangat jauh ya, dimana waktu itu di 2019 dia menyentuh angka 10 triliun untuk revenue, sekarang ini masih di angka 6, artinya masih 4 triliun lagi. Sedangkan Anda lihat beberapa waktu yang lalu mereka melakukan penutupan demi penutupan untuk tentunya sulit untuk menyamai revenue di 2019 ketika revenue stream mereka masih banyak. Sedangkan ketika ada pemangkasan yang mana itu adalah revenue stream, itu ya berpotensi sulit untuk ke sana karena mereka akan mengejar efisiensi. Nah, ini efisiensinya sudah mulai terlihat di 2022 di mana pemulihan di atas itu bagus, tetapi lebih signifikan lagi di operasionalnya. Di sini ya terlihat terjadi peningkatan pendapatan operasional dan sampai dengan di bawah. Nah, seperti itu. Kemudian sampai dengan kuartal 1 ini terakhir ya. Di sini secara operasional dia masih tumbuh cukup bagus 7%-an. Namun sayangnya saham ini memang agak berat untuk kembali misalkan di
angka-angka sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa ke 4.000? Sekarang ini harga di 2.700. Kita akan lihat dari sisi teknikal, karena teknikalnya dia sudah melewati 0,618, yang mana berarti ini adalah indikasi dia melanjutkan downtrend yang ini ya. Nah, kalau dia tembus 0,6 berarti lanjutannya adalah 1. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, 1 itu kan di level 1000 sini ya, tentunya ini butuh proses ke sana. Nah, kita akan lihat support terdekatnya apabila dia rebound itu ya. Ini di sebentar, kita menggunakan valid candle untuk mengestimasikan. Sekarang ini relatif berada di 0,618 ya. Semoga ya besok ada rebound. Kalau dia rebound, Anda tetap memiliki harapan untuk bisa naik kembali setidak-tidaknya di 3.300. Kemudian setidak-tidaknya itu di 3.700. Untuk 4.000 sementara ini bisa, tetapi kecil kemungkinan ya. Artinya ya ini adalah sebuah pembelajaran, namanya trading ya, jangan sampai Anda kebablasan. Kalau kita, mohon maaf ya, PTR nggak boleh loss lebih dari 5%. Jadi ya kalau kita beli saham kemudian sahamnya turun 5%, otomatis terjual, otomatis kita ya cut gitu ya. Jadi nggak ada pikiran lagi kalau dia pun turun mau naik mau nggak ada urusan, yang penting loss kita sudah amankan 5% maksimal gitu ya. Jadi seperti itu untuk mungkin advice kami untuk selanjutnya, jangan sampai seperti ini. Tetapi kalau ternyata Anda memang mau investing, Anda harus benar-benar memegang yang namanya fundamental. Mungkin floating loss 32% itu bisa Anda toleransi karena risiko orang beda-beda ya. Tetapi kalau fundamentalnya memang masih memenuhi syarat, why not ya, untuk Anda tambah posisi dan sebagainya. Namun sayangnya di sini saya melihat dari fundamental LPPF sendiri agak berat untuk kembali ke sana, ke atas sana ya. Namanya ini bisa balik ke 3.000-an ke atas saja udah seneng ya. Gitu. Oke. Malam Pak, tolong bahas APLN untuk swing targetnya di berapa? Kita lihat LPPF APLN Agung Podomoro. Sekarang ini terakhir dia turun ya kalau nggak salah. Nah, ini turun kemarin karena sudah mencapai target swing terdekatnya, ini rounding ya. Sehingga kalau menurut saya kalau Anda mau re-entry misalkan, atau Anda mau entry baru nyadar saham ini karena swingnya sudah berjalan, jadi mungkin kalau dia nggak kuat breakout 170 ke atas ya Anda tunggunya di bawah sini kan, di 140 gitu ya. Jadi sekarang ini menurut saya bukan waktu yang tepat untuk beli saham APLN. Kalau dia nggak bisa breakout di atas 170, mungkin kita akan bisa tunggu dia di 140-an itu, yang mana ini nominal kecil ya, secara persentase ya itu besar 8%-an ya, yang kita bisa tunggu di sana. Seperti itu. Oke, ada satu saham lagi. Selamat malam, bisa tolong dibahas saham HICE untuk jangka panjang mau untuk investing, sudah beli di harga 290. Sudah kita bahas kalau tidak salah. Anda bisa cari itu di pembahasan Yuftalk sebelumnya gitu. Ketik di Telegram kami, terakhir kita bahas kapan untuk HICE. Oke, kita coba lihat sekilas saja secara pertumbuhan, secara profitabilitas gitu ya, apakah dia bagus atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhannya bagus sekali. Nah, sampai dengan kuartal 2 pertumbuhannya atas sampai bawah. Kemudian tahunan juga dari 2021 udah bagus ya. Gitu. Jadi pertumbuhannya nggak ada masalah, sangat bagus. Kemudian untuk bottom line-nya sepertinya juga meningkat dari tahun 2020. Sudah di angka 16 terakhir, kemudian untuk kuartal 1-2 ya masih di angka 16-an ya. Ini peaknya di 21%. Ini bisa tercapai mungkin di akhir tahun ya. Sementara ini saya rasa fundamentalnya, kalau pertanyaan fundamentalnya bagus dan like invest gitu ya. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar dan itulah yang saya akan bahas di Yuftalk. Tidak akan membahas saham di luar pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yuftalk selanjutnya. Itu saja apa yang kami sampaikan di Yuftalk ini adalah bersifat opini pribadi, prediksi pribadi, analisa bisa benar dan bisa salah. Jadi silakan kerjakan pekerjaan rumah, membuat trading plan, membuat investing plan, ataupun menganalisa ulang apa yang kami sampaikan di sini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.